Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku. Hari ini kita akan membahas tentang autoimun. Aku mau ceritain gimana sih aku bisa kena autoimun, gejalanya gimana, kemudian diagnosisnya apa aja, dan pengalaman apa aja yang aku rasain waktu menjalani treatment kedokteran. Sebenarnya aku kena autoimun itu tahun 2019 ya. Awal mulanya waktu itu aku nggak tahu kenapa dan aku juga nggak tahu penyebabnya. Waktu itu yang aku rasain cuma ada bintik-bintik hitam di wajah, dan itu bukan jerawat. Aku tahu banget bedanya jerawat dan enggak, karena aku juga jarang mengalami jerawat itu. Nah, bintik-bintik yang aku rasain itu cuma bintik-bintik hitam seperti bekas jerawat tanpa rasa gatal, nggak ada gejala panas atau yang gimana-gimana, cuma bintik-bintik hitam. Karena aku nggak pernah ngerasain itu, jadinya aku mulai khawatir waktu itu. Dan setelah muncul bintik-bintik itu, datanglah gejala-gejala lain seperti waktu tangan aku pucat saat pegang air dingin. Pucatnya tuh nggak biasa ya, karena yang pucat cuma jari tengah sama jari ini, jari manis. Sedangkan yang lainnya nggak masalah, nggak apa-apa. Lalu tiap bangun pagi aku ngerasain apa ya namanya, pegel, kemeng. Kalau orang Jawa bilang kemeng di sendi-sendi aku, bisa sendi ini, jari-jari atau lutut. Tapi yang waktu itu aku rasain lebih ke jari-jari. Nah, sebelum aku didiagnosis autoimun, aku browsing dulu apa sih, kenapa sih penyebabnya. Ada yang di internet ya, ada yang nulis asam urat, terus ada juga apa sih, diabetes. Kemudian autoimun itu aku sih lebih waktu itu berdoa banget jangan sampai autoimun, tapi ya qadarullah, Allah menakdirkan aku kena autoimun. Terus pertama aku cek dulu ke puskesmas di Gresik. Di puskesmas itu aku disuruh cek darah karena ditanyain apakah ada demam ataukah mungkin gejala-gejala. Pokoknya dokternya lebih mengarah ke diagnosis demam berdarah, karena muncul bintik-bintik itu ya. Sedangkan bintik-bintiknya nggak warna merah, dan aku juga nggak pernah ngerasain demam ataupun semacamnya. Dan waktu dicek trombosit aku normal, semuanya normal selain HB. Terus aku gantilah ke rumah sakit lain di Gresik. Di rumah sakit itu dokter mengatakan bahwa aku kena alergi, sedangkan selama hidup aku sampai umur segini nih nggak pernah ngerasain alergi, dan aku juga bebas makan apa aja dan nggak ada alergi. Karena diagnosanya seperti itu, jadi dokter lebih menyarankan untuk membeli sebuah bedak, dan itu nggak aku lakuin karena aku yakin itu bukan alergi. Kemudian aku pergi ke rumah sakit di Mojokerto. Di Mojokerto waktu itu sudah timbul gejala lain ya, seperti timbulnya bengkaknya kelenjar getah bening di belakang telinga. Karena kelenjar getah beningku waktu itu agak membesar, jadi aku khawatir dan waktu itu periksa ke polieksekutif di salah satu rumah sakit di Mojokerto. Dokternya menyarankan untuk melakukan biopsi. Sedangkan pengetahuan aku waktu itu yang masih awam, biopsi itu diperuntukkan untuk yang indikasi ke kanker atau tumor. Dan aku mengatakan ke dokternya, apa benar seperti itu? Dokter bilang bisa jadi. Terus aku pengen cari opini lain ya, jadi aku pergi ke rumah sakit lagi di Gresik, rumah sakit lain swasta. Kemudian aku pergi ke dokter kulit, karena semakin hari bintik hitamnya semakin banyak, dan gejala-gejala lain seperti rambut rontok, kemudian sariawan, sendi-sendi yang sakit, dan jari yang berubah jadi pucat itu semakin kelihatan.
Jadi aku pergi ke rumah sakit tersebut, ke dokter kulit, dan menyampaikan keluhan-keluhan yang aku alami. Dokter tersebut menyarankan untuk cek darah dan juga cek urin. Tara, dari hasil cek tersebut nampaklah bahwa anak tesku positif. Dokternya sebenarnya sudah mengarah ke autoimun, makanya aku diminta untuk cek anak tes dan anti dsDNA kalau nggak salah namanya ya. Kemudian aku dirujuk ke penyakit dalam di rumah sakit itu, dan akhirnya dilihatkan bahwa LED aku tinggi, kalau nggak salah 70-an ya. Nah itu penyebab kenapa kalau autoimun ada flare ya, flare itu kumat, ada kekumatan di situ. Ya udah, mau nggak mau aku harus terima bahwa hari itu di bulan Maret tahun 2019 aku terkena autoimun jenis SLE. Nah, SLE itu gimana sih? SLE itu sama aja dengan lupus ya. Jadi lupus itu autoimun yang bisa nyerang berbagai organ di tubuh random nih. Kita juga nggak tahu organ mana yang bakal diserang. Ya seperti aku waktu itu nyerang kulit, kemudian HB aku nggak pernah normal. Kemudian pada akhirnya ya jadi NPSLE yang menyebabkan aku nggak bisa jalan. Tapi itu cerita nanti ya, another story about my autoimmune. Lebih ke pengobatan apa yang aku jalani waktu itu saat pertama kali kena autoimun. Jadi pertama waktu itu langsung dikasih metil, yang mana semua ODAI tahu bahwa metil menyebabkan pipi jadi gemuk. Nah karena perubahan fisik yang aku alami, jadi bertanya-tanyalah orang-orang di sekitar, kenapa kok pipinya gemuk ya, seperti itulah. Pasti pernah ngerasain seperti itu. Metil, kemudian vitamin D kalau nggak salah. Nah waktu itu aku tuh baru tahu bahwa metil itu harus diminum di jam-jam tertentu, jam 7, jam 1 dan juga jam 5, karena waktu itu metabolisme tubuh bisa membuang steroid. Nah karena aku waktu itu belum tahu, aku pernah minum metil di jam 10 malam, dan yang terjadi efeknya adalah kaki aku, dengkul aku nih sakit banget sampai aku nangis malam hari, dan aku nggak pernah ngerasain sakit seperti itu. Nah itu salah satu experience lah, pengalaman bahwa kita nggak boleh sembarangan minum obat. Seenggaknya kita tanya dulu lah, kalau kita nggak tahu dosisnya seberapa atau mungkin ada jam-jam tertentu kita harus minum. Kemudian metil sudah, vitamin D, kemudian omega 3. Waktu itu aku cuma dikasih dosis vitamin D yang rendah. Gak tau juga sih kenapa, karena waktu itu dokternya cuma bilang bahwa lupus aku itu tergolong yang rendah, dan gak pernah aku sangka bahwa akan berakhir seperti ini sampai aku gak bisa jalan. Karena waktu itu dokter ngasih tahu bahwa sakit aku tergolong ringan, jadinya aku kelewatan sehingga aku bebas makan apa saja. Dokter memang gak pernah melarang aku untuk makan ada pantangan makanan ya, gak pernah. Tapi karena terlalu kelewat batas, mungkin ya itu aku banyak jajan di luar, banyak makan tepung-tepung, banyak micin, banyak 5P, jadinya berefek di kemudian hari. Penyebab autoimun sendiri memang belum diketahui. Ada yang bilang dari gen, ada juga yang dari lingkungan, ada juga dari lifestyle, tapi ya semuanya tuh belum tentu atau belum bisa dipastikan penyebabnya apa. Kalau aku sendiri juga nggak tahu penyebabnya apa. Cuma sebelum aku didiagnosis autoimun, waktu itu aku memang konsumsi segala jenis
obat-obatan yang bisa menambah imun seperti vitamin E, asam folat, sari kurma, minyak zaitun, madu, semuanya tuh aku konsumsi memang. Dan mungkin juga karena faktor stres, karena waktu itu aku sempat mengalami stres, ada suatu problem yang gak bisa aku jelaskan dan membuat pikiran aku menjadi penuh. Untuk kamu yang udah terdiagnosa kena autoimun, ya stoplah meratapi hidup. Ya kita udah ditakdirkan punya bawaan atau komorbid itu, ya udah jalani, karena nggak semua orang punya kelebihan itu ya. Dan kamu juga harus bisa mengenali diri kamu sendiri, apa yang nggak boleh ya diturutilah. Karena kalau kamu udah kelewatan, bisa jadi sakit kamu lebih parah. Dan untuk kamu yang merasa sakitnya parah, ya kamu harus lebih banyak bersyukur bahwa masih ada yang lebih parah dari kamu. Misalnya kalau aku nggak bisa jalan, harusnya kan aku bersyukur karena ternyata masih banyak yang lebih parah dari aku. Mungkin ada yang kulitnya mengelupas, atau dia nggak bisa kerja sedangkan aku masih bisa kerja, atau ada yang sampai bangun pun nggak bisa. Jadi apapun yang terjadi sama diri kamu, syukuri aja lah. Allah pasti tahu yang terbaik buat hambanya. Dan kita juga nggak boleh diam aja, tetap berusaha. Setiap penyakit pasti ada obatnya, ya percaya itu aja lah.